Kita masuk dalam pembahasan kita. Apakah kita pernah mengalami pergumulan hidup? Karena tekanan, karena perubahan kondisi ekonomi, karena perubahan situasi keharmonisan keluarga, karena hubungan relasi yang tidak baik suami istri, anak-anak dalam nilai kerja, sehingga kita punya pergumulan hidup. Dan pernahkah kita akhirnya tertekan jiwa kita? Seperti Daud juga pernah tertekan. Tokoh-tokoh yang lain yang pernah saya utarakan minggu lalu juga pernah tertekan hidupnya. Sampai mereka seperti mau mati. Nah, di dalam bagian itu kita lihat, kalau dua hal ini tidak dibereskan, akhirnya seseorang bisa mengalami depresi. Dan orang yang mengalami depresi seperti Elia adalah sesuatu yang wajar. Tetapi kita lihat wajarnya batasannya apa. Bisa menjadi sesuatu yang tidak wajar kalau akhirnya hidupnya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Menjadi tidak wajar jikalau di dalam depresi kita akhirnya kehilangan tanggung jawab kita untuk Tuhan dan untuk nilai keluarga kita dan nilai kemasyarakatan kita dan yang lain-lain. Dan orang depresi yang lebih parah adalah dia menyakiti diri, dia berani untuk bagaimana sampai bunuh diri. Nah, di sini kita perlu belajar bahwa kita adalah manusia yang lemah, kita rentan, dan kita hanya bisa kuat jikalau kita ada di tangan Tuhan. Dan pertanyaan kita yang kedua, apakah seorang mengalami depresi adalah dosa? Ini pertanyaan teologis. Di dalam khotbah Yesus di bukit, orang khawatir saja bisa jadi dosa. Apakah semua orang khawatir bisa dikategorikan dosa? Belum tentu. Tapi ketika kita khawatir untuk makanan, pakaian, dan seluruh minuman yang kita ingin pakai, pakaian, minum kita cicipi, dan makanan ingin kita makan, sampai kita melupakan pemeliharaan Tuhan, sampai kita melupakan akan perlindungan Tuhan, disitulah kita jadi berdosa. Jadi bukan masalah khawatirnya, tapi masalahnya sikap kita. Akhirnya melihat khawatir ini lebih besar, melupakan Tuhan yang kecil. Nah, akhirnya kekhawatiran tanpa iman itu membuat kita berdosa. Berpikir sesuatu yang bersifat keinginan hanya untuk diri, itu pun bisa jadi dosa. Jadi bukan karena pikirannya, tapi cara dia mengelola pikiran dan mau mendapatkan sesuatu tidak dikaitkan dengan kemuliaan Tuhan, maka dia berdosa. Maka Alkitab dengan jelas dikatakan setiap laki-laki melihat wanita dan menginginkan. Engkau selalu melihat dan berfantasi, membayangkan engkau sudah kena dosa zina. Jadi dalam bagian ini, pada waktu kita akhirnya mengalami tekanan hidup, kita akhirnya depresi, kita tidak menjalankan ketatan kita setiap hari baca Alkitab, kita tidak menjalankan nilai kesetiaan kita dalam melayani Tuhan, dalam era pandemi ini, baik secara fisik, baik secara sosial media, dan kita hanya menangisi diri, kita meratapi diri, kita minta belas kasihan daripada orang lain untuk masalah kita, pengertian kita. Dan saat itulah kita bisa dikategorikan berdosa di dalam kita sedang depresi.